Kita akan tanyakan langsung bagaimana sesungguhnya kondisi internal P3 saat ini kepada Wakil Ketua Umum DPP P3 Amir Uzkara. Selamat malam Pak Amir. Selamat malam Mbak Zaza. Pak, jadi sebenarnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebenarnya seperti apa situasi internal P3 saat ini? Karena kan dikatakan sebenarnya saat ini sudah terbelah juga. Ada yang mendukung Ganjar Pranowo, ada yang mendukung Anies Baswedan, ada juga yang mendukung Prabowo Subianto. Benarkah seperti itu? Kalau dari sisi struktur saya kira begitu ada pernyataan dari Pak Arsul, kita di DPP langsung melakukan komunikasi dengan seluruh DPW seluruh Indonesia, dan ternyata kabar yang disampaikan Pak Arsul itu ternyata tidak terjadi di internal partai, bahwa kami di P3 secara internal itu memang secara organisasi taat kepada putusan organisasi, yaitu melalui Musyawarah Kerja Nasional, bahwa untuk P3 kerjasama politik yang kita bangun bersama PDIP adalah sebuah komitmen. Artinya kita sudah berkomitmen bahwa P3 mendukung Ganjar Pranowo. Itu sudah menjadi sebuah keputusan. Putusan kedua yang kemarin kita sepakati adalah memperjuangkan. Jadi Ketua Umum diberikan kewenangan untuk memperjuangkan Pak Sandi Uno sebagai Ketua Bapinu Nasional untuk bisa dijadikan wapres dari Pak Ganjar Pranowo. Jadi yang namanya keputusan untuk mendukung Pak Ganjar dengan kewenangan yang diberikan kepada Ketua Umum untuk memperjuangkan Pak Sandi tentu beda skalanya. Nah, kalau misalnya dianggap ada di internal, ada diskusi-diskusi, saya kira kalau diskusi warung kopi pastilah ada. Tapi kalau namanya di internal struktur, saya kira kita sudah langsung cek sampai ke bawah, tidak ada satupun struktur yang berbeda pandangan dengan apa yang sudah kita putuskan. Jadi saya kira ini sekaligus sebagai klarifikasi saja bahwa di Partai Persatuan Pembangunan yang namanya keputusan partai itu pasti kita akan pegang. Tapi kalau misalnya ada kader atau apalagi kalau misalnya dia masuk di struktur kemudian tidak ikut dengan keputusan partai, ada mekanisme yang kita berlakukan di internal partai. Baik Pak Amir, itu kan tadi dinyatakan secara organisasi, namun secara individu bagaimana? Dan tadi juga Pak Sandiaga mengatakan bahwa sebagai ketua Bapilu ya, Bapilunya P3 saat ini pada saat turun ke lapangan menemukan bahwa memang belum semuanya tegak lurus para kadernya. Dan menjadi PR Pak Sandi yang mengatakan ini menjadi PR-nya Pak Sandi, bagaimana di bawah bisa solid. Berarti saat ini sebenarnya tidak dong Pak, para kadernya. Kalau kita cerita kader, saya kira memang kalau misalnya dari jutaan kader Partai Persatuan Pembangunan kemudian ada satu dua yang kemudian punya pikiran lain, kita juga harus bisa maklumi. Misalnya saja, karena misalnya ada kedekatan emosional dengan salah satu capres yang ada, ya tentu kita harus bisa memaklumkan sepanjang dia sekali lagi, yang pertama dia bukan dalam struktur. Kalau dia kader biasa, tentu kita akan berusaha merangkul seperti apa kata Pak Sandi. Kalau ada kader yang sampai sekarang misalnya belum tegak lurus untuk mengikuti apa yang menjadi keputusan partai, tentu kita akan merangkul. Tapi kalau misalnya dia struktur, ada mekanisme. Dia sebagai kader juga ada mekanisme. Nah, untuk yang ada, saya kira Mbak Siasa paham lah. Misalnya kemarin ada yang membentuk KIB, kuning, biru, hijau misalnya. Ya di situ juga ada kader P3, tapi kan kita harus melihat bahwa biasanya kader-kader yang melakukan kegiatan-kegiatan di luar struktur partai itu mereka yang memang misalnya tidak terpakai lagi di partai, atau mungkin sebenarnya dia hanya merasa kader tapi sebenarnya bukan kader partai lagi, karena banyak juga sekarang dengan musim pindah-pindah partai ada juga yang sudah pindah partai masih kalau bicara di media masih mengaku sebagai kader P3 padahal sebenarnya dia bukan lagi kader P3. Tentu ini harus kita maklumkan, namanya dinamika politik menjelang pilpres pastilah banyak akrobat-akrobat yang dilakukan untuk masing-masing mendukung calon. Tapi sekali lagi saya pertegas bahwa kita di internal secara struktural dan bahkan kader-kader semua kita berusaha merangkul secara utuh bahwa P3 sekarang ini prosesnya adalah mendukung Ganjar. Kemudian yang kedua, kita sudah serahkan ke Ketua Umum untuk memperjuangkan. Kata-kata memperjuangkan ini kita berusaha secara maksimal. Baik Pak Amir, penyebab dari adanya isu yang terkuak bahwa P3 ini tidak semuanya tegak lurus, salah satu penyebabnya karena ada isu Sandiaga tidak jadi terpilih menjadi cawapres Ganjar. Benarkah demikian? Saya kira saya harus pertegas bahwa namanya keputusan itu kan kita ambil setelah keputusan terakhir. Sampai saat ini komunikasi politik yang dibangun antara Ketua Umum Pak Mardiono
dengan misalnya Ibu Mega, Mbak Puan, dan teman-teman di PDIP, begitu juga di fraksi. Tentu saya sebagai ketua fraksi dengan teman-teman fraksi PDIP itu terus terjalin. Sehingga sebelum ada keputusan kita tidak boleh berandai-andai bahwa Pak Sandi nggak dipakai oleh, nggak akan dijadikan wapres oleh Pak Ganjar karena Bu Mega dan lain-lain. Karena sampai saat ini informasi dan komunikasi yang kita bangun, Pak Sandi masih masuk calon kandidat untuk wapres. Jadi sebelum ada keputusan saya kira kita tidak berandai-andai lah Mbak Syahsa. Tapi kalau misalnya ada calon capres lain yang kemudian menggoreng isu-isu untuk mendapatkan simpati dari P3, saya kira itu wajar lah, namanya dinamika pasti ada. Gitu Mbak Syahsa. Baik, berbicara mengenai komunikasi, Pak Arsul juga mengatakan bahwa komunikasi yang terjalin baik-baik saja sebenarnya dengan PDIP. Tapi bukan masalah komunikasinya, apakah dalam komunikasi tersebut diajak bicara mengenai penentuan cawapres itu sebenarnya Pak? Konteksnya, ya, saya kira kalau untuk persoalan cawapres Mbak Syahsa, sampai saat ini sekali lagi komitmen yang kita bangun dengan teman-teman di PDIP bahwa sebelum ada keputusan pastilah P3 akan diajak bicara terkait dengan cawapres. Bahwa kita sudah memajukan calon, iya, karena itu secara resmi kita ajukan untuk membicarakan sebagai salah satu kandidat Pak Sandi. Nanti sebelum keputusan saya yakin dan percaya bahwa pasti apakah itu Pak Mardiono atau mungkin secara utuh pengurus-pengurus teras partai diajak diskusi, itu pasti. Kita sangat yakin itu karena Ibu Mega sendiri mengatakan kita akan bicarakan secara bersama-sama. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa karena kita ditinggal atau lain-lain, saya kira itu karena kurang komunikasi aja. Karena secara komunikasi yang dibangun baik itu antara Ketua Umum Pak Mardiono dengan Bu Mega, dengan Pak Puan, dan kami juga dengan teman-teman di PDIP tetap terjalin sampai saat ini. Belum jadi ada yang mengatakan bahwa sudah ada keputusan dari Bu Mega. Baik, jadi kerjasama antara P3 dan PDIP ini tidak berat sebelah ya? Tidaklah. Sampai saat ini saya kira kami merasa sangat dihargai karena komunikasi itu kita dudukan dalam posisi setara. Jadi posisi antara P3 dan PDIP sesuai dengan komitmen kita bangun, kita duduk sebagai satu partai yang berbeda tapi membangun sebuah kerjasama politik. Jadi penentu terakhir bukan Bu Mega ya, Pak Amir? Saya yakin sebelum Bu Mega memutuskan pasti akan membicarakan dengan P3. Baik, kemudian Pak Amir mengenai tadi angan-angan sesuatu yang belum terjadi. Tapi kan yang namanya politik itu harus ada hitungannya, pasti ada hitungannya. Jika nanti Sandi tidak terpilih, akankah tetap komitmen dengan hasil Rapimnas terakhir? Saya kira tadi saya sudah jelaskan bahwa Rapimnas itu sudah memutuskan. Jadi yang namanya keputusan tentu tidak akan kita rubah. Keputusan dukungan terhadap Ganjar sebagai cawapres. Persoalan Sandi itu kita memperjuangkan. Jadi memang beda Mbak antara keputusan kita untuk mendukung Ganjar itu adalah sebuah keputusan final dari P3. Kemudian keputusan keduanya adalah kita akan tetap memperjuangkan secara maksimal supaya Pak Sandi bisa mendampingi Pak Ganjar. Karena hitung-hitungan kita secara rasional memang Pak Sandi punya potensi untuk dipakai atau digandengkan dengan Pak Ganjar dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Pak Sandi untuk menutup kekurangannya ada di Pak Ganjar, sekaligus dia sebagai memper akrab sekarang ini yang sangat banyak turun ke bawah, bertemu langsung dengan para pelaku UMKM misalnya, dengan para milenial, itu banyak sekali yang dilakukan oleh Pak Sandi dan kami sangat yakin di P3 bahwa kalau Pak Ganjar kemudian dengan Pak Sandi itu sangat cocok dan sangat klop untuk membangun kerjasama terutama tentu dari sisi elektoral. Jadi secara organisasi dan juga secara struktural apapun nanti keputusannya Bu Mega, P3 akan tetap komitmen? Ya saya kira kalau persoalan capres sudah selesai. Baik. Nah untuk memastikan, baik, kemudian untuk memastikan bahwa kader-kader Anda semuanya di grassroots ini juga akan tegak lurus dengan keputusan atau sikap dari organisasi atau struktural ini bagaimana jika nanti tidak terpilih? Sebenarnya kalau instruksi sudah kita berikan instruksi kepada seluruh jajaran. Jadi instruksi ini sudah kita berikan kepada seluruh jajaran. Memang sebagian di antara teman-teman ini masih menunggu. Artinya kalau misalnya dengan Pak Sandi mungkin dia akan kerja, kalau bahasa saya, kalau Pak Ganjar dengan Pak Sandi mungkin kerja elektoral yang dilakukan oleh teman-teman kader P3 ya bahasa saya 150%. Kalau misalnya hanya dengan Pak Ganjar tanpa Sandi ya tetap 100%.
Oh tetap 100% ya, tapi tidak lebih dari 100% itu. Tetap maksimal. Bisa dipastikan tetap Artinya tetap maksimal. maksimal. Tetap maksimal, saya kira seperti itu Mbak Zaza. Baik, terima kasih Pak Amir Uskara. Kita akan menantikan ya bagaimana mengenai cawapres ini ya. Pak Amir Uskara, terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini. Kalau kita di bertiga sih tetap juga berdoa mudah-mudahan Pak Ganjar memilih Pak Sandi sebagai Ketua Bapilu Nasional kita. Baik, terima kasih Pak Amir Uskara telah bergabung bersama kami malam hari ini di kanal Pemilu Terpercaya. Terima kasih Mbak Siasa.